Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Nah, ini Kak Sari sudah sampai di halaman 52. Ayo kita berlatih 2.1. Disimak ya, Dek. Sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Ada titik A, B, C, D, terus E, F, G, H, dan I. Oke, perintahnya nomor 1. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Oke, langsung kita jawab ya. Yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X, kita lihat dulu. Misalnya untuk yang di bagian atasnya sumbu X, ini Kak Sari tutup biar tidak membingungkan. Nah, sekarang kita lihat untuk titik A. Titik A ke sini ya, sumbu X itu kan yang ini ya. Nah, dari titik A ke garis X atau ke sumbu X ini berjarak berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Oke, ini berjarak 3 satuan. Sekarang titik F. Nah, dari titik F ke sumbu X ini berjarak 1, 2. 2 satuan. Kemudian Kak Sari perbesar ya, biar mudah ya, Dek ya. Nah, segini aja. Oke, titik F sudah. Sekarang titik B. Dari titik B ini ke sumbu X ini berjarak berapa? 1, 2, 3. 3 satuan. Terus yang G. Dari titik G, jauh ini di atas ya, ke sumbu X yang di sini berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Ada yang sama nggak tadi? Yang ini ya. Ini 3. Di sini juga 3. Berarti A sama B sama-sama berjarak 3 satuan. Lagi, sekarang yang ada di bawah. Ya, oke, kita lihat. Ada C, ada D, ada H, ada I. Oke. Di sini Kak Sari tutup ya. Nah, sumbu X-nya yang di sebelah sini ya, Dek. Oke, untuk C dulu. Di sini. Dari titik C ke sumbu X ini berjarak 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Gitu, mudah ya. Sekarang yang D, dari D ke sumbu X 1, 2, 3, 4. 4 satuan juga. Oh, berarti C dengan D ini nanti pasti sama. Sekarang yang H, H ke sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya 5. Kemudian yang I ke sumbu X berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I 6 satuan. Nah, tadi ada yang sama ya. Yang G ini tadi juga 6 satuan ya. Kak Sari ingatkan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 6 satuan. Berarti nanti yang I ini sama ya dengan G. Jaraknya sama-sama 6 satuan. Kemudian titik C di sini sama dengan titik D. Sama-sama berjarak 4 satuan. Nah, ini sudah Kak Sari bantu menuliskan ya. Nomor 1, yang berjarak sama terhadap sumbu X adalah titik A dan titik B. Sama-sama berjarak 3 satuan. Titik C dan titik D sama-sama berjarak 4 satuan. Terus titik G dan titik I sama-sama berjarak 6 satuan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Sekarang terhadap sumbu Y. Ini coret-coretannya Kak Sari tadi akan Kak Sari hapus. Terus sumbu Y itu ada sumbu yang vertikal ini ya, Dek. Oke, perhatikan caranya. Nah, ini sebagai sumbu Y-nya Kak Sari tutup dulu ya. Nah, oke. Ini sumbu Y. Set. Berarti kita lihat dulu titik A ya, dan titik E, juga titik D, dan titik I. Kenapa titik F-nya enggak? Karena titik F-nya berada pada sumbu Y, jadi tidak ada jaraknya. Nah, yang ada jarak hanya titik A, E, D, dan I. Masing-masing kita hitung yuk. Untuk yang A dulu, jaraknya terhadap sumbu Y, kita hitung gini. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kemudian yang E, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Yang D, 1, 2, 3. 3 satuan. I-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Sekarang dibalik. Titik-titik yang di sebelah kirinya sumbu Y. Sini. Oke. Udah ditutup ya. Ada titik G, B, C, dan H. Oke. Titik G dulu.
jaraknya terhadap sumbu Y. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berjarak 6. Kemudian yang B itu ini ya, sampai ke sini. Geser dikit. Oke. Nah, jaraknya 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Oke, terus yang C, ini titiknya. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Dan yang H itu yang ini. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, oke, kita sudah dapatkan. Sekarang kita cari yang sama ya. Yang A jaraknya 4, nanti sama dengan yang mana? Sama dengan yang H, ini juga berjarak 4 ya dek. Terus sama dengan yang mana lagi? Yang B juga sama ini, sama-sama 4, 4, 4 ya jaraknya. Kemudian titik D, ini berjarak 3 satuan, sama dengan titik C. Titik C tadi juga 3 satuan, oke. Lalu ini titik I 6 satuan ya jaraknya. Ini sama dengan titik G juga 6 satuan. Yuk kita jawab. Nah, ini dia sudah Kak Sari catat. Jadi, yang berjarak sama terhadap sumbu Y adalah titik A sama dengan B sama dengan H, yaitu sama-sama berjarak 4 satuan. Titik C sama dengan titik D, sama-sama berjarak 3 satuan. Dan titik G sama dengan titik I, yaitu sama-sama berjarak 6 satuan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Baca dulu. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Mudah ya, titik-titik yang berada di sebelah kanan dulu. Sumbu Y, sumbu yang ini. Nah, biar mudah kita tutup aja dulu dengan penggaris, boleh kayak gini. Oke, ditutup seperti ini. Sekarang kita lihat titik-titik yang berada di sebelah kanan. Sebelah kanan itu sebelah sini ya. Ada titik A, ada titik E, kemudian titik D, dan ada titik I. Ada 4 titik ya, A, E, D, dan I. Kita salin. Nah, begini, titik-titik di sebelah kanan sumbu Y ada titik A, E, D, dan I. Sekarang titik-titik di sebelah kiri sumbu Y. Biar mudah, kita tutup aja yang di sininya ya. Gini. Nah, ini sumbu Y-nya kelihatan ya. Titik-titik yang berada di sebelah kiri itu sebelah sini ya. Ada titik G, B, C, dan H. Ada 4 juga ya. G, B, C, H. Kita catat. Nah, ini dia ya. Titik-titik di sebelah kiri sumbu Y adalah titik G, B, C, dan H. Sip. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Fokusnya ke titik E. Mana itu titik E? Ini ya, di sini titik E. Oke. Nah, ini fokusnya di titik E yang di sini kan. Tadi jarak titik E terhadap sumbu X, karena titik E ini persis berada pada sumbu X, maka jarak terhadap sumbu X-nya ya 0 ya, tidak berjarak gitu. Terus jarak terhadap sumbu Y, kalau sumbu Y yang ini ya dek. Nah, jarak dari sumbu Y ke titik E, ya udah kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya 6 satuan kalau dari sumbu Y. Kemudian titik E terletak di sebelah mananya sumbu X? Titik E terletak pada sumbu X. Jadi tidak di sebelah mana-mananya ya. Karena dia kan berada di sumbunya gitu. Tetapi titik E berada di sebelah mana terhadap sumbu Y? Kalau terhadap sumbu Y jelas titik E itu ada di sebelah kanannya ya. Nah, kita jawab dengan kata-kata. Ini dia, jarak titik E terhadap sumbu X adalah 0 satuan. Jarak titik E terhadap sumbu Y 6 satuan. Titik E terletak pada sumbu X dan terletak di sebelah kanan sumbu Y. Gitu aja ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal kelima, terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Oke, berarti semua titik-titiknya harus kita tentukan berada di kuadran mana ya. Yuk. Untuk menentukan letak kuadrannya, Kak Sari ingatkan dulu, yang di sebelah sini, ini ya, ini adalah kuadran 1. Kuadran 2 ada di sebelah sini, ini semua ya. Kemudian kuadran 3-nya ada di kiri bawah ini, dan terakhir kuadran 4-nya ada di sini ya. Nah, yuk kita tentukan. Berarti yang ada di kuadran 1 adalah titik A,
saja. Titik A saja. Titik F bukan, dia bukan di kuadran 1, dia berada pada sumbu Y. Titik E juga bukan ya. Titik E ini berada pada sumbu X. Nah, yang berada di kuadran 2 adalah titik G dan titik B. Oke, yang ada di kuadran 3 adalah titik C dan H. Terakhir yang ada di kuadran 4 adalah titik D dan I. Kita pindahkan jawabannya. Gini aja jawabnya ya. Titik A di kuadran 1, titik B kuadran 3, titik C kuadran 3, B kuadran 2 ya. Mana sih B? Coba kita lihat. Ini benar, B di kuadran 2 ya. Oke, Kak Sari ulang. Titik A kuadran 1, titik B di kuadran 2, titik C di kuadran 3, titik D di kuadran 4. Titik E dan F tidak berada pada kuadran manapun. Terus G ada di kuadran 2, H ada di kuadran 3, dan terakhir I ada di kuadran 4. I mana I? Ini dia I. Ya, I ada di kuadran 4. Oke, cukup jelas ya, Dek ya. Tetapi tentu saja jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung tanya di komentar, nanti Kak Sari jawab semampunya Kak Sari. Karena apa? Karena kalau tanya jawab di komentar itu agak terbatas ya. Nah, kalau tanya jawab yang leluasa itu nanti bisa di dalam grup aja. Ketik nama _8, kirim ke 081456109870. Ini di grupnya ada 2 macam seperti yang kalian tahu, ada grup yang gratis campur-campur anak-anak SMP se-Indonesia, dan ada grup yang berbayar. Kalau grup yang berbayar itu nanti grup khusus kelas 8 saja ya. Oke, Kak Sari sudahin dulu sebelum pamit. Kalau kamu suka dengan video penjelasannya Kak Sari, silahkan di like, di komen, di share, dan di subscribe. Selamat belajar ya adik-adik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.